karakter pegawai Islam. Pegawai Islami yang akan mengubah tugas menjadi amanah, menggapai ridha Allah. Inilah tema yang akan kita angkatkan pada seminar kali ini. Dengan seminar ini nanti diharapkan kita semua di lingkungan Yayasan Najiyah, mulai dari mudir, mulai dari unsur pimpinan, wakil-wakil mudir, wali kelas, pegawai, semua kita adalah terlibat dalam satu kesatuan bagaimana mendayung, bagaimana lembaga kita ini eksis terus ke depan dalam pembinaan pendidikan yang baik. Kita adalah memiliki tujuan visi yang tidak mungkin sama dengan lembaga-lembaga lain. Visi kita adalah bagaimana mendidik, menterbiah, mentasfiyah anak-anak yang akan menjadi kader dakwah ke depan, penyambung lisannya Rasulullah SAW. Bagaimana kita menjadikan anak kita itu berkarakter yang baik, karakter yang islami. Tentu semua kita, dan kita adalah sebagai guru digugu dan ditiru, akan menjadi uswah, qudwah bagi mereka. Bagaimana mereka mencontoh suri teladan kita, karakter yang baik, tentu kita semua bertanggung jawab tentang peran kita masing-masing. Maka untuk itu kepada seluruh pegawai, ini kita akan evaluasi, insya Allah akan kita evaluasi, kita tepat waktu kegiatan jam 9, on time. Ini sudah kita jadwalkan, dari jauh-jauh dan kita instruksikan. Maka kini nanti kanit-kanit kepada mudir, tolong diabsensi semuanya, siapa yang terlambat. Kita evaluasi setelah ini, dan kita jadikan sebagai acuan nanti untuk perpanjangan kontrak. Karena setiap tahun kita perpanjang kontrak. Maka pegawai-pegawai kita yang tidak komit, yang tidak mau untuk bersama-sama ini kita evaluasi. Nah, kepada antum-antum yang hadir, alhamdulillah jazakumullah khair, ya. Kita ingin melangkah bagaimana tugas kita ini adalah tugas yang berat. Tidak ada waktu-waktu kita santai para asatidz semua. Kita butuh orang-orang yang kerja keras. Bagaimana lembaga kita ini bisa kita ayomi terus, tidak ada mental-mental yang santai lagi. Karena ini tujuan amanah yang dipikulkan kepada kita itu sangat berat. Wali murid itu mempercayakan anaknya kepada kita untuk kita didik. Tentu ini adalah amanat yang berat. Nah, maka untuk itu kepada kita semua yang berhadir, ana ucapkan jazakumullah khair. Terus bersemangat ke depan, dan kepala mudir yang hadir tolong segera instruksikan secepatnya. Ana sudah sampaikan di grup tadi jam 8:30 harus hadir cepat. Jangan ada yang terlambat. Karena waktu itu sangat kasif. Dan ana tahu beliau adalah kakak kelas ana. Di MAPK dulu dan sampai di Lipia. Tidak ada waktu untuk berleha, belajar. Tidak waktu untuk mengundur waktu. Kalau cepat. Jadi sekarang kita sudah terlambat 10 menit. Karena sambutan ini sudah mulai jam 9 tepat. Ini pelajaran kepada kita semua. Untuk ke depan kita evaluasi. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekuatan kita untuk menyimak materi yang beliau sampaikan nanti, dan izin semoga beliau nanti bisa memaparkan materi ini dan kita siap untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ana mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang kita hormati Ustadz kita, Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra, Hafizullah Ta'ala, selaku Ketua Pembina Yayasan kita, dan sekaligus narasumber kita dalam seminar kita hari ini. Seminar kita beri nama, yaitu seminar pendidikan, khusus untuk pegawai yayasan di lingkungan Yayasan Najiyah. Dengan kita angkat temanya yaitu berjudul, Karakter Pegawai Islami, Mengubah Tugas Menjadi Amanah, Menggapai Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyampaikan materi ini, kita akan adakan 2 sesi, sampai 10 kita break nanti, dan juga dilanjutkan setelah istirahat sampai kita jam 12. Sebelum beliau menyampaikan materi pada kesempatan ini, akan ana bacakan profil singkat beliau sebagai narasumber kita di kesempatan yang berbahagia ini. Profil Ustadz, beliau adalah nama Dr. Ali Musri Semjan Putra MA. Tempat tanggal lahir Sumatera Barat 9 Januari 1972. Pekerjaan sekarang adalah Rektor IAI Imam Syafi'i Pekanbaru, Provinsi Riau, dan perintis dan pendiri Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i STDI Jember.
Alamat beliau sekarang adalah di Pekanbaru, Provinsi Riau. Riwayat pendidikan. Pertama, sekolah dasar Impres Negeri Tanjung Gadang tamat tahun 1986. Yang kedua, pesantren Nurul Yakin ringan-ringan Pakandangan Pariaman, Sumatera Barat selama 2 tahun. Kemudian pindah ke MTS Tanjung Gadang tamat 1989. Yang ketiga, Madrasah Aliyah Program Khusus MAPK PGRI Padang tamat tahun 1992. Yang keempat, beliau kuliah di Lipia Jakarta Program Bahasa I'dad Lugawi tamat tahun 1994. Berikutnya melanjutkan ke program Takmili selama 3 bulan. Yang kelima, melanjutkan Syu'batul Lughah Program Bahasa Arab Universitas Islam Madinah tamat tahun 1995. Yang keenam, S1 Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah tamat tahun 1999 dengan raihan cum laude. Yang ketujuh, S2 Jurusan Akidah Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah tamat tahun 2003 dengan predikat cum laude. Yang kedelapan, S3 Jurusan Akidah Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah tamat tahun 2007 dengan predikat summa cum laude. Aktivitas sekarang adalah Rektor IAI Imam Syafi'i Pekanbaru, Riau, dan juga penulis artikel akidah dalam beberapa majalah Islam, As-Sunnah, Al-Furqan, dan Az-Zakhirah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Ketua Pembina Yayasan Darul Iman Padang. Yang keempat adalah Ketua Pembina Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Yang kelima adalah Ketua Pembina Yayasan Ibnul Qayyim Makassar. Yang keenam, anggota Pembina Yayasan Ar-Raudah Yogyakarta. Yang ketujuh, anggota Pembina Yayasan Imam Syafi'i Genteng Banyuwangi. Yang kedelapan, aktif memberi kajian tabligh akbar di berbagai kota di Indonesia. Salah satu karya ilmiah beliau adalah penelitian manuskrip tahqiq kitab An-Nahi an Rafdi Wasima, Arakat Wasima, karangan Abdul Qasim Ad-Dasfi, tesis S2, dicetak oleh Wakaf Salam Riyadh, Arab Saudi. Dan masih banyak lagi karangan beliau dan karya-karya yang beliau telah tuliskan. Dan seminar yang pernah diikuti, banyak seminarnya, diantaranya adalah peserta dalam seminar evaluasi dan optimalisasi penyelenggaraan ibadah haji dalam perspektif syariah, ekonomi dan problematika tanggal 31 Oktober 2002 di KJRI Jeddah, Arab Saudi. Banyak kegiatan-kegiatan yang beliau ikuti, tidak kita bacakan semuanya. Prestasi yang pernah dicapai: 1. Menyelesaikan S1 8 semester dengan predikat mumtaz cum laude. 2. Menyelesaikan S2 sebelum batas waktu dengan predikat mumtaz cum laude. Yang ketiga, menyelesaikan S3 sebelum batas waktu dengan predikat mumtaz ma'a martabah syaraf ula summa cum laude. Yang keempat, terpilih sebagai mahasiswa teladan tahun 1999 di Universitas Islam Madinah. Yang kelima, terpilih sebagai peraih Nobel Kota Madinah tahun 2009, keunggulan dalam bidang prestasi keilmihan. Para saintis dan ikhwas sekalian luar biasa, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau senantiasa diberi oleh Allah kekuatan, kesehatan untuk terus membina kita, memberikan penguatan kepada kita, memberikan ilmu. Begitu banyak waktu-waktu beliau habiskan untuk pembinaan kita. Alhamdulillah, yayasan kita, lembaga kita adalah salah satu bagian yang menjadi perhatian beliau yang serius untuk kita lanjutkan bersama-sama. Untuk itu, dengan mempersingkat, tidak memperpanjang waktu, kepada beliau kita persilakan untuk menyajikan materi di sesi pertama ini. Falyatafaddal mashkura wa mahjura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang kami hormati Ketua Yayasan Najiyah Pasaman Barat beserta jajarannya, para pimpinan lembaga, kepala sekolah dari TK sampai SMA beserta seluruh jajarannya, para majelis guru, karyawan dan karyawati yang di bawah Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita, selalu menjadikan kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Juga kita melihat kondisi perkembangan Yayasan Najiyah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Yang ini dimulai pada tahun 2009, 2007, waktu kita rintis dengan segala keterbatasan dan tantangan. Dan alhamdulillah hari ini sudah memiliki berapa masjid? 17 masjid. Kemudian lembaga pendidikan berapa sekarang? TK 3, SD 1, SMP 2 putra putri, SMA 2 putra putri, kemudian Mahan Ali. Dan total pegawai 160 lebih. Ini berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerja keras kita bersama sehingga pada hari ini Yayasan Najiyah juga memiliki yaitu TV, radio. Ini semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Karena Allah Subhanahu wa taala, semua kita sering mendengar ayat yang mulia ini, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita ingin ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah nikmat yang telah diberinya. Bagaimana bentuk mensyukuri nikmat yang telah diberinya? Dijaga, dipelihara, dan tidak diselewengkan. Dan tidak disia-siakan. Kita tidak mencontohkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan Allah jauh lebih pemurah, penyayang dari semua makhluk. Juga pengampun. Tapi bila seorang antum memilikan adik antum sebuah barang berharga, lalu disia-siakan olehnya, ditaruh di sembarang tempat, kira-kira apa yang ada dalam pikiran antum? Besok antum belikan lagi atau antum gimana? Ketika dia meminta lagi, antum ngomong apa? Bilang apa sama dia? Kamu tidak apa? Menjaga. Sehingga antum tidak mau belikan lagi. Belikan sepeda umpamanya. Rusak, hilang. Terus dia minta beli motor kepada antum. Apa kata antum? Sepeda aja nggak dijaga. Ini manusia tentunya. Allah tidak seperti manusia pastinya.
Tapi bila kita tidak menilai, menjaga nilai sekecil apapun, maka akan berefek pada sifat yang berikutnya. Maka syukuri yang sedikit, bila yang sedikit ini disyukuri, akan ditambah oleh Allah SWT dalam bentuk dua hal. Ima pertama secara kualitas, apa itu tambahan dalam bentuk kualitas? Berkah. Atau ditambah dalam bentuk kuantitas. Apa itu kuantitas? Jumlah. Boleh jadi kuantitas sedikit, jadi kualitasnya melebihi dari jumlah yang banyak. Ini sering saya contohkan dan banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh banyak orang tentunya. Di mana kadang-kadang di dalam kehidupan ini kita selalu melihat kuantitas, tidak melihat kualitas. Contoh maunya tidur. Tidur kadang-kadang kita lihat dari sisi kuantitasnya, harus cukup 8 jam, gitu ya. Tetapi ada orang yang tidurnya berkualitas, ya, tidurnya sedikit. Walaupun dia sibuk bekerja, tapi Allah beri kualitas dalam aktivitasnya. Ada orang untuk membuat satu surat saja, pagi ditanya untuk nanti buat surat ya, zuhur ditanya belum siap Ustaz. Tidak berkah dalam kualitasnya. Waktu panjang tapi nggak ada kualitas. Begitu juga tukang sapu yang tidak dari kualitas, dari pagi masih bolak-balik saja nyapu SD, SMP belum. Tapi ada kita yang diberi kualitas oleh Allah SWT. Pagi itu kita sudah nyapu halaman, nyuci piring, ibu kadang-kadang ya kan, cuci pakaian, masih banyak waktu, masak. Kadang kita nggak heran, hari ini rupanya terselesaikan pekerjaan yang cukup luar biasa. Itu salah satu bentuk agar paham bentuk kualitas dan kuantitas. Begitu pula dalam gaji kadang-kadang. Ini sebagai pelajaran bagi antum semua. Itu baru disadari setelah melewati oleh sebagian orang. Jadi ada salah seorang ustadz punya anak 5 orang. 4 orang di pondok. Karena ustadznya gajinya kecil cuma 2 juta per bulan. Kemudian pimpinan pondok memberikan keringanan untuk tidak membayar. Cuman ustadz ini ngasih belanja setiap anaknya 10.000 per hari. Berarti setiap anak diberi belanja 300.000 setiap bulan. Kemudian ustadz ini berarti setiap bulan dia mengeluarkan uang berapa? 1.200.000. Tinggal berapa? 800.000. Dan setiap bulan juga ustadz ini pergi ngelihat anaknya ke pondok tersebut. Dengan jarak 24 jam lebih naik bis. Dan satu hal yang ajib, tidak pernah ustadz ini mengalami yang namanya kesulitan apapun dalam urusan masalah materi. Tidak pernah utang.
Ya. Apalagi kurang makan tidak pernah. Kalau makan tidak, apalagi berutang begitu ya. Kenapa? Keberkahan diberikan Allah. Keberkahan diberikan Allah. Kalau dihitung secara nominal, tidak masuk akal. Ya, kalau hitungan materi, secara nominal, secara kuantitas tadi, tidak masuk dia. Tapi itu, banyak orang yang gajinya sedikit, ketika Allah berikan berkah, sangat luar biasa. Bentuk keberkahan itu udah berbagai hal. Dia nggak pernah sakit. Dia tidak banyak urusan kemana-mana untuk mengeluarkan uangnya. Ya, ini juga pernah saya saksikan pemulung memakai motor bebek 70-an. Lewat setiap pagi di depan rumah saya dan juga sore begitu. Pagi saya berangkat kantor ke ini tempat ngajar, tuh barengan bapak itu keluar motornya spesial bunyinya tek 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 gitu. Kalau rusak biasanya dia sendiri yang perbaiki. Motor tuh hanya tinggal batang depan itu aja sama roda depan belakang gitu kan. Tuh taruh rongsokan di belakang. Setiap hari. Pulang sore dia, itu rongsokan yang dibawa oleh dia nggak kelihatan dari belakang. Saking beratnya itu motor bawa barang. Tapi itu bertahan bertahun-tahun. Ya. Ada orang naik gaji, beri motor baru, belum berapa minggu, udah hilang. Atau belum berapa minggu, udah kecelakaan. Apalagi kalau ngambilnya kredit, apa yang ada dalam pikirannya? Apa yang terjadi itu? Jadi ikhwan, hidup ini tidak melulu dilihat dari sisi materi. Banyak nikmat-nikmat yang di luar jangkauan kita. Kadang-kadang kita tidak melihat itu. Kesehatan yang diberikan Allah, sebuah nikmat yang luar biasa. Kita melihat nikmat itu bila nerima gaji akhir bulan sekian. Kadang-kadang begitu kita. Antum pikirkan, telinga nggak sakit, hidung nggak sakit, kerongkongan jantung nggak sakit, kepala nggak sakit, semuanya. Coba antum sakit gigi aja sehari. Ya, sekali ke dokter kena berapa? Minimal 150.000. Loh, antum kalau sepekan antum sakit gigi gimana? Anak nggak sakit, istri nggak sakit. Dan banyak sekali ikhwah. Di dalam kita dunia dakwah ini, itu kalau dihitung nominalnya nggak bisa. Kebaikan nikmat yang kita hitung. Kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah. Seberapa sibuknya kita kadang-kadang. Mohon maaf, waktu saya masih ngerintis di satu lembaga di Jember. Itu sering saya pulang jam 2 malam. Hari Senin. Jam 7 udah masuk ngajar. Kalau keluar kota, lihat anak, ataupun ada kegiatan dakwah. Tapi alhamdulillah. Ya, dan mahasiswa semua tahu. Tidak pernah saya alfa, tidak pernah saya sakit dan seterusnya. Keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan belum pernah saya ceritakan kepada teman-teman, saya dirawat di rumah sakit lebih dari 1 hari. Semenjak tamat di Universitas Madinah, belum pernah saya dirawat di rumah sakit lebih dari 1 hari. Kenapa dirawat di Kedah setengah hari? Di Malaysia waktu ikut seminar ke Perlis,
ya, di Kedah dapat penyakit yang prediksinya itu adalah usus buntu, batu ginjal. Sakitnya luar biasa. Sampai jam subuh kita di Kedah, nginap di rumah teman di sana. Setelah dibawa ke rumah sakit Kedah, diperiksa semua darah, air seni, di ronsen, apa ini, nggak ketemu sama sekali. Entah sakit apa nggak tahu. Tapi belum saya pernah mengalami sakit seberat itu seumur hidup. Subhanallah, setelah ronsen, saya buang air kecil waktu itu kalau nggak ketiga kali. Setelah ronsen saya ke toilet lagi. Ke toilet saya beli ke tempat tidur, saya sembuh. Saya langsung bilang, ayo kita lanjut ke Perlis. Bener Ustaz? Iya, udah nggak ada apa-apa lagi. Dicek sama dokter. Nggak ada. Muka saya semua sudah kembali darahnya dan tidak seperti orang sakit sama sekali. Cuman baru kita keluar sambil asar, karena dokter masih menunggu, harus dapat rekomendasi dokter untuk izin keluar. Kata dokter masih harap ditunggu dulu. Ada setengah hari sebenarnya. Banyak sekali kejadian-kejadian, perkara-perkara yang semuanya adalah Allah berikan kepada kita, ya, tanpa kita mengalami kesusahan, kesulitan. Banyak sekali. Maka saya selalu katakan, jangan terlalu kita kadang-kadang berpikir dari sisi materi itu. Yang sedikit bila diberkahi itu jauh lebih baik daripada banyak tidak diberkahi. Ya pasti banyak diberkahi itu lebih baik. Intinya apa? Bersyukurlah. Bagaimana bentuk bersyukur kita? Pertama, ketika kita bekerja, lakukan yang sebaik-baiknya. Kenapa? Yang ini akan kita bahas nanti. Karena tidak ada satupun kebaikan yang akan kita lakukan atau yang kita lakukan ya tidak akan ada, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari lembaga tempat kita bekerja tidak ada naik gaji. Tapi cara Allah membalasnya dengan banyak cara. Karena Allah sudah jelaskan. Wa ma jazaa'ul ihsan. Ya pasti itu. Tidak tercatat oleh mudir, tidak tercatat oleh pimpinan yayasan, tidak akan pernah. Antum tidak akan dapat balasan dari Allah. Wa ma jazaa'ul ihsan. Ini kaidah harus hadir dalam pikiran antum. Berbuat baiklah selalu kepada siapa saja. Jangan diharap dia membalas kebaikan antum. Tidak perlu dia membalas kebaikan. Antum kalau bantu fakir miskin, apa yang bisa dibantu antum? Ingat kisah seorang wanita Bani Israel yang beri minum seekor anjing. Apa yang bisa diharapkan anjing itu oleh wanita tadi? Tapi karena ikhlasan yang tinggi, bayangkan sama antum. Apa balasan buat wanita tadi? Dia seorang wanita yang membuat pelacur kan? Masya Allah. Apa balasnya berikan Allah? Wa ma jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Allah tidak akan pernah luput dari kebaikan kita. Maka ketika kita berada di posisi apapun, syukur ini intinya ya kan. Karena Allah sudah katakan, la azidannakum. Antum yang belajar berasab tahun tuh. Ada berapa huruf taukid di situ? Bukan satu, ada dua di situ. Ada lam taukid, ada nun taukid. Itu munculnya apa itu? Sebetulnya kalau kita ya nggak perlu ditaukid Allah, sebenarnya kita yakin Allah akan beri. Tapi menunjukkan itu adalah bahwa ditaukid oleh Allah dan tambahnya bukan dihitung oleh Allah. Maka di antara nama Allah Asy-Syakur. Apa arti nama Allah Asy-Syakur itu? Yang tanpa meminta memberi, dan bila diminta memberi tanpa ada hinggaan. Maka beriman kepada asma sifat itu sangat luar biasa ya.
syakur. Ya, ini nasihat sedikit kepada antum untuk nasihat di mukadimahnya, bersyukur. Syukuri apa yang ada. Allah pasti akan tambah. Cara Allah menambah sesuai dengan kehendak Allah, tidak mesti antum naik tingkat, naik pangkat, naik gaji di sini. Ya, boleh jadi nominal yang terima sudah sejak 5 tahun begitu saja. Tapi tambahan dari Allah antum tidak tahu. Azidannakum. Tapi sebaliknya, nah ini perlu waspadai. Ula in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah ini pertama dulu. Kenapa? Karena kurangnya syukur ya ikhwan. Seberapapun antum diberi gaji, tidak akan pernah merasa cukup. Ana yang sudah memimpin lembaga hampir 20 tahun berpengalaman, melihat orang-orang yang kurang bersyukur itu begitu. Dari gaji yang rendah, dinaikkan kepada yang wajar. Sudah di atas kewajaran, yang perilakunya tidak berubah. Perilakunya tidak berubah. Tetap begitu aja dia. Ya masuk terlambat, yang ngeluh, ya beralasan tidak sakit, bilang sakit, ya merasa ini dan itu. Sama. Dan pada akhirnya apa? Ya pantas dia merasa tidak ada, karena tidak pernah bersyukur. Kemudian setelah mendapat naik gaji, ataupun tambahan secara nominal tadi, ataupun kuantitas tadi, pun tidak disyukurinya. Ya tidak, juga tidak berguna. Antum naik gaji itu tidak akan berguna. Karena antum tidak syukuri. Karena sudah naik gaji kok tambah susah juga gitu ya. Cuma introspeksilah diri antum. Introspeksi diri. Jadi kalau jiwa yang tamak, jiwa yang tidak bersyukur, tidak akan pernah puas ya ikhwan. Dan itu memang sifat manusia, disebutkan oleh Rasulullah SAW, seandainya anak Adam diberi 2 lembah emas. 2 lembah emas. Tahu apa? Mau minta apa dia? Ketiga lagi. Wa ma mala'a. Tidak ada yang dapat memenuhi kecuali turab. Sebelum tanah masuk ke mulutnya. Dah mati baru bisa dipuas. Itulah sifat manusia. Maka kita hidup bahagia itu apa? Sederhana dan bersyukur, ya, sesuai, dan jangan ikuti, ya, kalau kebutuhan kita, penuhi kebutuhan, jangan ikuti keinginan. Itu beda. Antara kebutuhan dan keinginan itu cukup besar bedanya ikhwan. Keinginan kita begini-begini, padahal kebutuhan kita nggak butuh sebenarnya. Ini yang banyak membuat hidup kita ini susah. Tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang pada dasarnya sebenarnya kita cukup pakai motor. Tapi keinginannya punya. Nah itu yang berat itu. Jadi itulah yang membuat gaji kita nggak cukup. Kalau soal rezeki ya ikhwan, kita ini tidak akan mati kecuali setelah habis. Cukup diberikan Allah kita ini. Cuman rezeki itu kadang-kadang nggak cukup untuk kemauan kita. Itu beda itu. Jadi bedakan antara kecukupan dengan kemauan, keinginan. Yang membuat hidup kita ini kadang-kadang susah, keinginan banyak. Ya, itu yang membuat hidup kita susah. Cukup, hidup itu yang penting cukup. Ya, ini sedikit motivasi dulu ya sebelum masuk materi kepada antum. Jadi ikhwan, makan contohnya. Banyak keinginan kita itu ingin makan ini, makan itu. Betul nggak? Tetapi setelah diamati, setelah dirasakan, sebenarnya makan itu cukup sederhana sebenarnya. Ketika kita bersyukur, makan, tahu antum pohon imbang,
dimakan dengan sama lado boleh itu. Kadang-kadang lebih nikmat daripada rendang. Karena makan itu bukannya dari sisi keenakan makan, kelezatan itu bukan dari sisi itu pula rasanya. Allah yang berikan rasa pada kita. Antum lihat banyak orang yang sudah terhidang macam-macam makanan di mejanya itu kan, di rumah umpamanya ada 10 macam sambal atau minum. Tapi semua kan nggak ada. Semuanya kayaknya nggak ada yang cocok. Antum diberi rezeki oleh Allah SWT. Ditaruh oleh istri antum cuman siapa? Rebus rimbang, timun, ya, kemudian ikan kering, goreng sama cabai. Masya Allah makannya apa? Lahap, nambah. Tapi kalau antum lihat, enak ya makan ayam kayaknya ya. Padahal antum sebenarnya sudah cukup ini. Kalau antum untuk sudah enak gak makan antum? Lah, ya antum cari itu makan enak atau makan gimana? Makan mahal. Saya tanya sekarang. Ya antum cari itu kenyang perutnya atau dikenyangkan perut antum dengan yang mahal-mahal atau yang mewah? Kan enggak. Adalah kita cukup makan enak kan itu. Dan makan enak itu kan enggak mesti mahal, enggak mesti juga harus yang poya-poya begitu, enggak. Bila kita diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang luar biasa. Ini nikmat yang luar biasa. Ketika semua hidangan yang ada di hadapan kita enak semua. Ini nikmat luar biasa ya. Maka kadang-kadang sebagian isi kata, nggak bosan ini terus. Ya nggak bosan, kenapa? Enak, gimana? Nggak bosan, nggak ada bosan. Memang kadang-kadang orang diuji seperti itu. Ya, sambal pagi harus nggak boleh lagi siang nggak boleh malam. Kan ada juga orang seperti itu. Sehingga hidupnya apa? Ya stres, ya banyak. Tapi subhanallah ketika Allah beri, nah itu saya katakan tadi kepada antum, kualitas. Kualitas makankah, kualitas nikmat yang diberikan Allah kepada antumkah, walaupun hanya rimbang ataupun hanya rebus terung atau apa saja, tapi kualitas nikmat yang ada dalam di situ berbeda dengan kualitas nikmat yang ada di makanan-makanan yang antum kira itu adalah makanan Ini rahasianya. Karena itulah hidup itu menjadi apa? Enjoy, tenang, nggak susah ya. Karena nggak punya keinginan yang panjang-panjang. Nggak punya keinginan khayal yang jauh-jauh. Enggak. Supaya itu tidak terjadi, apa kata Rasulullah SAW? Tundukkan matamu dan melihat orang yang cinta dunia. Maka hiduplah kita zuhud. Banyak sekali ya ikhwan. Faedah-faedah yang dirasakan ketika memang subhanallah. Ya, nikmat diberikan Allah itu, makan kita nggak pernah milih. Walaupun makan kita kadang-kadang dilihat orang tidak sehat, tapi nggak pernah sakit kita. Itu bagian juga dari bentuk apa? Kualitas. Kan ini nggak sehat ini gitu kan? Malah orang yang katanya makan sehat jadi banyak penyakit. Subhanallah. Ya sudah diberi yang mahal-mahal lah, cabai merah apa semacamnya gitu ya. Tapi yang penyakit. Antum lihat itu. Ya, yang lebih contoh kan waktu pas COVID itu ya, orang-orang gila itu kenapa nggak ada yang kena COVID kata orang kan gitu ya. Antum lihat betapa banyak orang hidup dalam kehidupan yang kadang-kadang makan. Antum lihat sajalah, ya bagian kehidupan masyarakat yang ada di Eropa, yang ada di Ethiopia, yang ada di Sudan semacam. Apa yang mereka makan? Antum lihat. Apakah kena penyakit yang berbahaya seperti mengeluarkan uang yang puluhan juta mereka? Nah, memang benar juga apa-apa yang katakan oleh pepatah. Jadi kalau besar masukannya, keluarnya pasti besar juga gitu. Dan begitu ya, kawan. Ya, itu sudah hukum alam memang Allah tetapkan. Dia pejabat butuh gaji banyak, kenapa? Harus ada satpam lagi. Harus ada yang nyuci mobil nanti. Ada sopir. Nah, ini banyak itu, banyak keluarnya, pantas saja kan toh.
Ya, antum gimana hidup sederhana, nggak? Ya, santai aja. Mau keluar-keluar apa-apa. Nah, jadi syukurilah dimanapun antum berada. Apapun yang telah Allah berikan. Allah akan tambah nikmat kepada antum, ima dalam bentuk kuantitas atau kualitas. Ini rahasianya bahagia hidup itu. Ya, makanya kita tenang aja. Tidak usah. Hak kita diambil orang, hak kita dibayar orang. Tidak akan bisa diambil, artinya tidak akan dikembali, pasti kembali. Enggak di dunia, pasti di akhirat. Kita sudah nabung itu. Tidak perlu banyak pikiran. Yang membuat kita ini kadang-kadang banyak pikiran itu. Dan selalu ingin balas dendam pada orang yang berbuat salah pada kita. Inilah sifat yang paling buruk dalam diri yang harus kita bersihkan. Apa yang terjadi kondisi hari-hari ini? Sifat apa yang ada dalam diri mereka sebenarnya? Adalah sifat itu. Sebetulnya Indonesia ini kalau hanya butuh makan saja, saya kira nggak ada yang susah-susah amat. Cuman antum lihat, pekerjaan itu banyak sebenarnya. Cuman mereka yang tidak mau mengerjakan karena tidak nyaman. Kita lihat ada anak-anak muda yang kekar-kekar karena minta-minta dan berbagai momen, berbagai cara lah mereka. Dia kalau mau jadi tukang sapu aja, paling di daerah Pekanbaru itu gajinya di atas 2 juta. Nak. Tapi kalau dia ingin gaji segitu, punya handphone, setiap hari ke mall, ya nggak bisa. Nah, itu pula. Jadi sebetulnya hidup itu gampang ya ikhwan, untuk kebutuhan itu cukup. Apa yang tidak cukup tadi saya sebutkan? Untuk gaya nggak bisa. Untuk gaya nggak cukup hidup kita ini. Rezeki itu nggak cukup. Berapapun antum punya gaji, kalau untuk gaya nggak cukup. Ya, sudah punya gaji 100 juta, pokoknya pengen punya mobil yang begini. Itu gaya ingin ditingkatkan. Itu yang banyak membuat hidup kita susah. Nah, itu yang harus tahan. Selalu ingatkan, ini saya butuh atau saya keinginan. Contoh kadang-kadang umahat kalau belanja ke pasar itu apa? Lebih banyak daripada kebutuhan. Yang pada akhirnya banyak mubazir. Baik. Itu mukadimah. Barakallahu fikum. Insyaallah kita ngebahas tentang apa tadi? Bagaimana pekerjaan antum di sini menjadi ibadah. Baik. Ada berapa poin di sini yang akan saya jelaskan, dan ini ada berapa juga pernah ada tulisan saya bagaimana menjadi pegawai yang amanah. Itu artikel ditulis dalam dan pernah saya sampaikan dalam suatu seminar di UIN Malang. Ya, UIN Malang pada tahun 2010 atau tahun 2011. Tentang bagaimana menjadi pegawai amanah. Yang seminar ini diadakan oleh LPM UIN Malang dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Ini bisa dicari nanti. Ada buku Syekh Abdul Muhsin. Jadi saya kalau memberi materi itu supaya tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini materi itu terkupas dengan baik dengan segala sisinya, maka tentu diberi referensi. Nah, ini model belajar. Jadi beda antara belajar akademisi dengan belajar halakoh. Kalau halakoh bukunya ditentukan. Kalau belajar akademis ditentukan topiknya, antum cari referensinya. Nah, diberi referensi. Tujuannya apa? Biar audien bisa menambah wawasannya. Karena dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin tersampaikan tuh materi dengan secara baik dan menyeluruh, tidak mungkin. Maka ada buku Syekh Abdul Muhsin, ya, bin Aban Al-Badar, ayahnya Syekh Abdul Razak, ya, itu kaifa yu'addil muwazzaf wazifatahu. Kaifa yu'addil muwazzaf wazifatahu. Bagaimana seorang pegawai menunaikan pekerjaannya. Ya. Jadi nanti juga bisa dicari artikel yang dimuat oleh UIN Malang itu di sebuah seminar waktu itu tentang karakter atau karakter pegawai muslim begitu.
Baik. Pada awal bulan lalu saya juga mengadakan seminar tentang di Pulau Bintan, Pangkal Pinang ya, bukan Pulau Pinang, Tanjung Pinang, bukan Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, beda lagi. Sering salah sebut saya nama kota di sana. Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, ya beda-beda. Ini Tanjung Pinang, ibu kota dari Pulau Bintan. Di situ hadir lebih dari 200 guru di sebagai pondok pesantren. Diundang oleh sebuah pondok pesantren, semua guru yang ada di situ. Itu tentang sifat guru, karakteristik guru ya Muslim. Di sini kita akan bicara tentang karakteristik, yaitu bagaimana seorang pegawai melaksanakan tugasnya. Bagian dari pegawai itu termasuk guru tentunya. Baik. Yang pertama tadi adalah bagaimana topiknya itu, bagaimana tugas itu menjadi sebuah amanah. Seseorang yang di dalam syarat memilih itu ada dua untuk dipekerjakan. Apa? Terdapat dalam ungkapan siapa? Putri dari Syuaib yang meminta kepada ayahnya agar menyewa Nabi Musa. Apa mana? Inna khair mastajartah al-qawiyul amin. Orang yang terbaik engkau sewa itu ayah, orang yang kuat dan terpercaya. Ini syarat mutlak jadi pegawai, kita sebagai atasan, ini harus ada. Al-qawi al-amin. Terpercaya, al-qawi ini adalah ahli. Kemudian al-amin adalah terpercaya. Lebih ringkasnya masuk kepada profesionalisme dan amanah. Nah, ini syarat mutlak dulu. Setelah dari sini baru dikembangkan nanti. Jadi ini syarat untuk kita pilih. Tapi ada syarat bagi pegawai tadi agar dia mengerjakan pekerjaan dengan baik, mencapai tingkat profesionalisme dan amanah tadi. Nah, itu yang akan kita uraikan. Itu yang kita uraikan nanti. Bagaimana cara dia untuk menjadi pegawai yang amanah dan profesionalisme, atau profesionalisme dan amanah. Kalau kita lihat di negara kita ini yang kurang itu. Secara umum kurangnya adalah amanah. Tapi profesionalisme luar biasa. Karena mereka banyak yang tamat dari memiliki keahlian di bidang itu. Ya. Banyak memiliki bidang ahli perminyakan dan usaha semuanya lah, investasi. Mereka memang di bidangnya sendiri itu. Ya. Nah, kalau tidak itu musibahnya nanti. Ya, yang dia tidak bidang olahraga jadi menteri olahraga, yang dia tidak bidang pendidikan menjadi menteri pendidikan, ini rusak juga. Tapi, nah ini musibah sebenarnya. Oleh sebab itu, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Jadi kalau memang sebuah urusan itu tidak ahlinya, apa yang datang? Hancur. Tapi syarat untuk yang dipilih tadi adalah profesionalisme dan amanah. Ini harus antum lihat. Kalau tidak profesionalisme berarti menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya. Kalau bukan kepada ahlinya yang terjadi apa? Berantakan. Ini yang menyebabkan. Jadi agama Islam ini kalau hanya orang-orang sekuler mengatakan, orang liberal mengatakan hanya mengatur masalah sholat, ibadah di masjid, berarti dia bodoh dengan Islam. Islam mengatur semua lini. Apalagi tata negara, ada dalam Islam. Lengkap. Ilmu administrasi, lengkap. Ada. Semuanya lengkap. Ini ilmu apa ini? Ilmu administrasi. Dasar ilmu administrasi ini. Antum mengurus negara, kah, mengurus pondok, kah, mengurus apapun saja, hatta antum cari pegawai, karyawan, harus yang dua ini ada. Antum punya bengkel, orang yang terkenal ahli bengkel, ya bisa memperbaiki semua model kerusakan yang ada di mobil umpamanya. Tapi nggak amanah, apa jadinya? Atau amanah, antum ustadz ini banyak hafal ayat dan hadis, tapi nggak ngerti bengkel, antum angkat jadi kepala bengkel, ngacau nggak? Ngacau dia. Jangan antum harus amanahnya. Oh ini ustadz masya Allah soleh, nggak mungkin dia nipu nih. Nah kalau yang tidak amanah tadi kerjanya apa? Harga barang cuma 20.000 dijualnya 30.000, masuk ke kantongnya
10.000. Macam-macam lah kan tuh kejahatannya, karena nggak amanah. Tapi jangan pula antum lihat, wah kalau begitu saya nih selama ini punya yang profesional tapi agak nggak amanah, terjadi kecolongan, sekarang saya pilih ustadz yang amanah. Tapi tidak, juga membawa kehancuran, karena dia nggak ahli. Amanahnya betul itu buat kembali kepada dirinya. Tapi orang yang pelanggan antum kan nggak butuh dia rajin sholat, nggak hubungan dengan dia itu. Yang butuh dia barangnya kalau dimasukkan ke antum rusak kalau dia nggak bisa gimana? Ini pokok ilmu manajemen. Maka dari situ lahir nanti ilmu manajemen itu ada 4. Ada kaidah-kaidahnya, ada yang paling dasar ilmu manajemen apa? Perencanaan. Buat rencana dulu. Setelah itu apa? Programnya. Setelah program apa? Pelaksanaannya. Kemudian keempat itu dibuat aturan semua. Dari sini semua. Jadi makanya ulama kita sampai bicara masalah pemilih kepala negara. Yang kita angkat nih Amin atau Al-Qawi. Kalau nggak ada, gimana? Maka dilihat. Bila negara dalam keadaan tidak aman, maka ini pilih adalah Al-Qawi. Semua Islam ini lengkap. Inilah yang harus dilakukan. Maka selalu ketika mau menerima harus ada pengalaman kerja. Toh nggak ada orang yang masuk mempunyai pengalaman kerja, apa solusi yang untuk melakukan? Saya tanya sekarang, nggak ada orang masuk daftar, berarti tutup sekolah antum, nggak jadi antum menerima pegawai, nggak jadi antum buka bengkel, nggak ada yang daftar ustadz yang bisa memperbaiki mobil ini ada. Tapi orang amanah banyak daftar. Apa solusinya? Antum didik dia, berikan pelatihan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berikan pelatihan 6 bulan, begitu, biar sampai pada tingkat profesionalis. Ini solusi. Baik, Ustadz, saya sudah kadung jadi guru, sudah pegang ini, sudah urusan ini, saya nggak ahli. Tidak masalah, antum apa kerjanya? Tukang sapu, pelajari. Buat target kerja sehari, belajar. Kan nggak ada orang sudah jadi semua, Pak. Kan nggak ada ya. Kadang-kadang baru ahli dia setelah ditugaskan kan begitu. Tapi yang penting mau belajar atau mengembangkan nggak tahu Ustadz, saya nggak bisa ini. Tapi saya minta diajari siapa yang berpengalaman di sini. Jadi guru banyak yang nggak bisa ngajar umpamanya. Karena baru-baru. Nggak masalah. Di setiap pekan diadakan sesi untuk membimbing guru itu. Ya, ilmu pedagogiknya kah? Sebagainya. Kan ini tantang Ustadz. Tadi kan saya sarankan harus Qawi Amin. Ya nggak ada orang yang daftar. Nggak ada yang ahli Ustadz. Yang percaya bagus, banyak. Atau banyak yang ahli, tapi agamanya nggak bisa dipercaya. Nah, itu tadi solusinya. Dibina. Diadakan pelatihan. Atau yang lebih canggih sekarang adalah disekolahkan oleh dia. Dimasukkan ke pelatihan oleh dia. Buat kontrak. Kamu saya sekolah ke sini, masuk ke pelatihan ini selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Setelah itu kembali ke sini dengan gaji sekian dan mengabdi sekian tahun. Solusi. Kadang-kadang kita bercerita Al-Qawi Amin. Jadi bagaimana sampai ke situ? Sekarang sudah kadung terangkat orang yang tidak Qawi Amin. Itulah maksudnya sekarang. Kan ada tuh masalahnya, kan ada itu. Sudah kadung, sudah terangkat Ustadz, tapi orangnya begini-begini. Qawi tapi nggak amin, amin tapi nggak. Ini kita lakukan. Bukan menyalahkan keadaan. Karena kalau selangkah, kadang-kadang ada orang yang tidak punya siapa, pecat saja, betul dipecat. Tapi apakah ada pengganti yang lebih baik dari dia? Kan begitu. Memang ada solusi-solusi, itu banyak solusi-solusi itu. Tapi solusi yang membangun itu apa? Beda antara solusi pembersihan dengan solusi
Membangun. Beda. Kalau soal memberhentikan sesuatu yang buruk itu gampang semua. Itu nggak perlu sekolah, nggak perlu teori, nggak perlu apa itu. Nggak baik berhentikan, pecat. Itu gampang, semua orang bisa nggak? Kan bisa itu. Semua orang bisa itu. Kalau soal itu tuh gampang. Tapi solusinya itu, antum pecat semacam, terus siapa yang pegang? Siapa untuk pecat? Siapa lagi yang jaga nanti? Untuk sebelum dapat ini barang-barang dapatnya hilang. Atau orang tidak ada yang jaga. Ke masalah. Gitu. Nah, jadi ada yang sudah jadi masalah. Gimana Ustaz? Nah, dia ada langkah-langkah. Kalau sebelum, lakukan ini langkah-langkahnya. Kan gitu. Kalau setelah, begini langkah-langkahnya. Sama dengan ketika Rasulullah SAW atau dalam Islam memilih pemimpin itu kriteria begini. Wah, bagus sekali. Nggak ada orang sampai kriteria itu, turunin. Mana yang lebih banyak memiliki kriteria? Begitu. Ini enggak masalah. Apa masalah? Sudah jadi pemimpin dia. Bahkan tidak ada syarat mungkin pada dirinya kalau 1-2 aja, laki-laki umpamanya. Muslim umpamanya. Ya kan toh? Apa solusinya? Agama mencarikan solusi. Nah, jadi kita tuh berpikir seperti itu. Bukan cari aman istilahnya, udah dipecat aja aman. Nah begitu tuh, nggak aman antum itu. Timbul masalah baru nanti. Ya. Nah, ini yang harus diketahui oleh setiap kita. Bergabung dengan lembaga itu, kita bukan asal usul berhentikan, bukan asal usul dipecat. Tapi ada perbaikan telah dilakukan. Ketika dia tidak juga berubah dari si profesionalisme ini, tanya, bagian apa dia bisa lagi? Masih dicari solusi lain. Oh, dia nggak bisa ngajar, mungkin dia bisa administrasi. Coba ke sini dia. Begitu. Ya kan? Ininya kurang amanah. Jangan suruh dia pegang masalah administrasi uang. Jangan suruh dia beli barang. Suruh dia bagian-bagian yang memang tidak terlalu membutuhkan keamanahan. Itulah namanya ilmu manajemen. Maka tadi, kalau dalam ilmu HKI itu ada nama ilmu manajemen konflik. Itu juga ada di dalam ilmu administrasi. Ini manajemen konflik itu gimana menanganinya? Tapi hal itu memang tidak didapat 1 tahun, 5 tahun itu. Menangani masalah itu. Tahu solusi-solusi ini enggak sebentar. Ya. Sudah berjalan dengan pengalaman yang sekian tahun itu. Baru tahu dia itu. Oh, begini enggak solusi, begini enggak solusi. Karena banyak tantangan. Ya, di dalam lembaga apalagi negara. Taib. Jadi mutlak. Nah, ketika antum belum dapat pekerjaan, antum kemana yang antum cari? Apa yang harus antum? Kita kan sebut tadi al-qawi amin, profesionalis dan amat. Disinilah tujuan pendidikan, menciptakan orang-orang yang siap masuk ke lapangan pekerjaan dengan 2 syarat, profesionalisme dan amat. Selesai itu. Maka sekarang yang jadi masalah di negara kita itu yaitu aja. Tidak sampai syarat ini. Emang tidak profesionalisme. Karena dia kiai diangkat jadi, kita tidak sebutkan lah ya. Jadi pejabat apa gitu kan. Ya akhirnya apa dia? Sebagai bangsa Arab aja nggak ngaruh apa-apa dia. Karena dia profesionalisme. Tidak ada pengalamannya. Apalagi orang la amanah walab. Jadi diangkat jadi pemimpin. Ya tambah kacau lah. Tidak kedua-duanya lagi. Ya tambah kacau. Nah, ilmu ini bukan hanya untuk pimpinan, untuk masyarakat umum perlu ini. Dalam sistem politik yang ada di negara kita ini, ya, yaitu dalam sistem yang mana masyarakat apa? Ikut memilih pemimpin. Ini penting. Ilmu bentuknya kecil ilmu ini. Kalaulah masyarakat ketika memilih pemimpinnya, memilih calegnya atau apanya,
Mengerti ilmunya, ya udah. Ini apa? Kenapa dia menjadi ini? Di mana pengalamannya dia ini? Di mana dia sekolah? Layak nggak dia menjadi ini? Kalau tidak, jangan dipilih. Kan begitu mestinya. Tapi tak kala kita juga tidak mengetahui hal itu, bahkan kadang-kadang terjadi manipulatif atau orang semacam itu, ya itulah efeknya. Jadi nggak perlu disalah-salahkan, itulah efeknya. Kita harus bersabar menerima hasil dari perbuatan kita sendiri, itu hasil. Nah, ini maka saya katakan ini dasar. Sangat dasar sekali dalam masalah kehidupan kita, memilih pemimpin, memilih pegawai, atau kita sebagai orang yang ingin diangkat menjadi pegawai atau pemimpin, kan gitu. Emang memilih atau ingin dipilih. Ini yang kita kejar. Didiklah diri kita, ahlilah sumpah. Maka saya katakan, orang profesionalisme saja, satu bidang saja, walaupun itu bidangnya dianggap rendahan oleh orang. Contoh sekarang, ada orang tukang alergi, tapi dia bisa memperbaiki bermacam alergi dalam waktu yang tidak perlu ditinggalkan. Kan rata-rata biasanya perbaiki alergi itu apa? Besok jemput Pak, atau 2 hari pekan depan, kan gitu ya. Betul nggak? Ya kan? Atau HP mamanya kan? Tapi kalau dia enggak, dia orang yang ketika datang, ambil langsung. Bisa diambil, diperbaiki tempat. Kira-kira mana yang lebih banyak pelanggannya dan akan laris dia? Pelanggan yang atau tukang alergi yang biasa, kalau orang bawa, bisa Pak. Lalu nanti setelah orang pergi, dibawa ke teman yang bisa perbaiki. Ada nggak gitu? Saya tahu, ada seperti itu dia. Karena saya pernah perbaiki alergi seperti itu. Dia bilang bisa perbaikinya, rupanya dibawa ke teman yang bisa. Dia nggak tahu itu. Terus apa lagi sistemnya? Tunggu Pak, 2 hari lagi, jemput. Dan lebih fatalnya apa? Kalau itu alergi bagus, ditukar mesinnya. Waduh, musibah besar lagi. Nah, ini hancurlah model begini yang ada dalam kehidupan kita. Ini contoh-contoh saya berikan kepada antum. Nah, ini juga tukang cukur rambut. Begitu juga. Ahli cuma cukur rambut saja dia. Kalau dia ahli, orang pasti apa? Bersih, rapi, nggak lama. Apalagi juga tidak mahal. Tambah ramai dia. Nah, inilah yang harus kita capai. Bukan target rata-rata, semua orang punya kemampuan begitu. Kalau antum tidak punya keunggulan dalam bidang ini, dalam satu bidang, maka jangan harap antum akan mudah mendapatkan pekerjaan. Betul banyak orang tamat Universitas Madinah. Betul banyak orang tamat SMK. Betul banyak orang tamat pondok pesantren. Tapi antum tamatnya itu beda dengan mereka. Antum punya kualitas yang beda. Antum pasti dicari. Nah, itulah dari istilah pendidikan sekarang adalah kualitas unggul. Antum mau nanam sawit, antum pilih bibit sawit, yang penting bibit sawit pasti berbuah. Begitu? Pilih bibit sawit yang cepat berbuah, yang tahan hama, yang buahnya berat dan besar. Itu kan toh? Lah, itulah. Mama gitu. Nah, saya ini sudah jadi guru, Ustaz. Padahal saya nggak berencana jadi guru. Terpaksa sudah jadi guru. Gimana lagi, Ustaz? Antum tersesat di jalan yang benar. Tidak masalah. Tapi apa? Bangun diri antum. Perbaiki diri antum, belajar. Belajar itu tidak harus syarat. Harus di perguruan tinggi ini. Enggak. Sekarang yang dikaji orang sekarang ini adalah kemampuan, bukan hanya ijazah saja. Karena banyak orang tidak punya ijazah tinggi, tapi tidak ada ilmu. Apalagi ijazah itu memang dibeli dan sebagainya. Karena banyak. Online ijazah bisa didapat. Kualitas nggak ada. Inilah yang berpertanyaan. Al-Qawi itulah maksudnya. Profesionalisme. Kehebatan dalam bidang yang dipegangnya. Ini dari tukang sapu walaupun di lembaga dia. Kalau dia profesionalisme, dia mengerti bagaimana menghilangkan cat-cat yang apa. Dia mengerti bagaimana sabun itu bagaimana yang bagus, yang cepat. Bahkan dia mungkin bisa meracik sendiri. Ya. Dia juga hemat. Rapi kerjanya. Ini kan enggak. Ada tukang sapu, dia tukang sapu. Nyapu di sana, sapu juga ditinggal di sana sebagian. Alat ngepel yang ngecer di sini. Ada enggak seperti itu?
mau belajar dia tahu. Ya, saya ada pertama dia mulai akan atur tuh manajemennya. Pagi saya dulu ngumpulkan sampah semua, masuk plastik semua, kumpulkan sampah. Tong sampah kosong semua. Setelah itu saya mulai mengepel. Dari mana dipel dulu? Itu kalau orang terdidik, dia bekerja dengan rapi, singkat, padat. Inilah yang perlu kita bangun. Jangan hanya biarkan kapasitas kemampuan itu biasa-biasa saja. Tingkatkan setiap hari kebaikan yang Antum lakukan. Oh, gaji nggak naik, tadi yang saya buka di mata tadi. Jangan pikirkan dulu naik gajian. Dan biasanya lembaga-lembaga itu melihat, kalau ini orang ini baik, dia akan mulanya dari tukang sapu, dia menjadi kepala bagian kebersihan. Bisa naik. Begitu. Maka model manajemen yang benar itu adalah orang yang terkader dari bawah. Maka selalu saya kritik model pemilihan pemimpin negeri kita ini. Untuk mencari bupati, ambil dari camat-camat terbaik. Kan nggak susah, nggak banyak habis duit untuk keadaan-keadaan pemilihan umum seperti itu. Untuk jadi gubernur, cari bupati-bupati yang energik, yang bagus. Jadi menteri, ambil dari gubernur-gubernur. Gampang masalahnya. Jadi presiden, pilih yang sudah pengalaman-pengalaman tingkat internasional, bukan nasional. Karena dia levelnya internasional itu. Yang punya link ke internasional, yang bagus, ya relasinya internasional, itu. Mesti seperti itu. Gampang ya kawan. Cuma karena hawa nafsu, dibuatlah aturan-aturan yang kadang-kadang menyulitkan. Gampang kan? Tidak sulit sebenarnya, gampang itu. Manajemen itu gampang saja. Kinerja orang bisa nilai camat, bisa nilai. Nah, akan ada peningkatan kualitas pelayanan. Kenapa? Camat ini dia ada harapannya dia. Kalau dulu di masa Orde Baru kan bagus sekali. Orang kalau di camat pasti nanti setelah tidak jadi camat dia ngantor di mana? Kantor bupati. Minimal di sana dia kepala kasih. Ada promosinya jelas. Sehingga dia ketika bekerja ada termotivasi untuk apa? Meningkatkan kemampuan layanan. Karena dia ingin. Dan itu juga dalam Islam disuruh. Tadi wama jaza lisan. Kalau pegawaimu baik, orang ini baik, ya balas dengan yang baik pula. Seperti itu. Harus ada penghargaan. Jadi itu baru ayat ini kita olah dalam ilmu manajemen. Luar biasa. Nah, break. Masya Allah, baru yang pertama aja di mukadimah nih. Ini ada 10 nih, gimana? Sampai jam 10 malam nanti. Baik, barakallahu fikum, silakan minum dulu. Ya. Istirahat berapa menit, saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.